Halo guys, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita mau bahas salah satu smartphone bisa dibilang terbaik ya dari Infinix untuk saat ini. Iya, jadi kenalin ini dia Infinix Note 7. Jadi kalau misalnya dari udah teman-teman sering komen katanya males sama Infinix, CPU-nya itu-itu aja. Nah, pada Infinix Note 7 ini membawa banyak perubahan nih guys. Dari mulai CPU, desain kamera, dan juga fitur-fitur lainnya. Jadi penasaran pendapat gue sama si Infinix Note 7 ini kayak gimana? Sebelum kita videonya, subscribe channelnya dan juga nyalain tombol lonceng biar gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Arinis. Pertama kali lihat bocoran pada GSM Arena, gue pribadi kayak, wah akhirnya ya Infinix ngeluarin desain smartphone yang anti mainstream dari smartphone kebanyakan lain pada umumnya, terutama ada pada bagian desain kameranya. Iya, jadi desain kameranya itu melingkar pada bagian tengahnya yang terbilangnya cukup lebar. Selain itu teman-teman juga bisa perhatiin ya, warnanya itu eye-catching banget, enak dipandang di mata ataupun pada saat pengambilan footage di kamera. Dan kalau kita gerakin nih akan ada efek shiny pelangi gitu yang bila terkena pantulan cahaya. Dan kalau kita perhatiin di sini untuk bagian sensor jarinya nggak ada pada bagian belakang, tapi melainkan sudah berpindah pada bagian kanan smartphone-nya atau sebutan bahasa kerennya side fingerprint. Jadi untuk nge-unlock smartphone-nya kalian tinggal sentuhin aja jempol kalian pada bagian kanan ini, atau bisa juga menggunakan face unlock untuk opsi keduanya. Jadi overall secara bagian desain back covernya gue suka, jadi terasanya tuh lebih fresh dibandingkan dengan smartphone Infinix yang sebelum-sebelumnya. Selain itu ada hal yang anti mainstream juga nih guys, yaitu ada pada bagian ukuran layarnya. Berhiasi Infinity O, jadi si Infinix Note 7 ini punya ukuran layar yang lega abis. Saking leganya gue pribadi kayak seringnya tuh menggunakan smartphone ini menggunakan dengan dua tangan. Karena kalau dengan satu tangan itu berasa sangat capek, kayak nggak enak aja dengan satu tangan. Iya, jadi emang pada layar Infinix Note 7 ini selebar 6,9 inch. Iya, hampir mendekati 7 inch. Jadi kebayang dong betapa leganya. Jadi ini bakal cocok banget bagi teman-teman yang suka smartphone dengan layar yang bongsor. Tapi bagi gue sih ini terlalu bongsor, karena gue pribadi sukanya yang compact dan simple aja sih. Terlepas dari layar kegedean atau enggak, mas sebenarnya selera ya guys. Cuma di sini yang jadi salah concern yaitu ada pada bagian resolusi layarnya yang masih 720 pixel ataupun XD+, yang akan ngaruh pada saat teman-teman pakai untuk kebutuhan nonton sesuatu yang membutuhkan detail lebih. Kayak contohnya nih kalau dipakai untuk nonton video review gadget ya. Tapi kalau misalkan kalau kebutuhannya kayak dipakai untuk nonton drama Korea, tutorial masak ataupun tutorial lainnya, terbilangnya aman nih guys. Nah, lewat layar yang lega ini nih guys, bagi gue sih pada saat main game di HP ini itu berasanya enak aja, kayak lebih leluasa gitu. Dan karena juga untuk soal performa CPU-nya itu berasanya cukup fresh ya guys, karena CPU yang digunakan itu MediaTek Helio G70. Iya, yang mana emang prosesor diperuntukkan untuk kebutuhan main game. Jadi untuk teman-teman yang concern sama skor Antutu yang dihasilkan sendiri yaitu 193 ribuan. Dan sebagai patokan nih guys, bisa dipakai untuk kebutuhan main game PUBG, dapat settingan Smooth Ultra atau bisa juga di XD High. Jadi buat gue yang nggak begitu intens main game, performa di Infinix Note 7 ini berasanya udah baik ya. Sedangkan untuk multitaskingnya tuh rasanya lancar ya guys, karena dilengkapi dengan kapasitas RAM 6GB dan internal memori yang sangat lega yaitu 128GB. Jadi pastinya teman-teman bisa manfaatin buat nyimpen banyak foto, banyak aplikasi hingga film favorit. Cuma mungkin di sini sedikit catatan dari gue, kayaknya cukup banyak ya aplikasi bawaan yang terinstall yang sebenarnya sih jarang gue gunain sih dalam penggunaannya. Sedangkan untuk spesifikasi detail daripada Infinix Note 7 ini yaitu sebagai berikut ya. Dan sekarang kita balik ke bagian sektor kameranya, yang dari tadi tuh kayaknya desainnya itu nggak santuy banget ya sih. Gue akui pada Infinix Note 7 ini cukup berani ya ngeluarin desain kamera yang jauh dari kebanyakan smartphone zaman sekarang. Doi itu punya desain kamera yang meni gede pisan gitu, di bagian belakang melingkar gitu. Jadi emang dia tuh punya 4 kamera nih guys, yang lensa utama itu bisa kita setting hingga resolusi 48 megapiksel. Untuk mode kameranya terbilang lengkap nih guys, dari mulai slow motion, bokeh, AR sticker, hingga super night mode sudah ada nih. Wah, akhirnya. Dan bagi teman-teman yang suka selfie nih, pada kamera depan si Infinix Note 7 ini dilengkapi dengan 16 megapiksel AI selfie kamera.
Iya, untuk ukuran resolusinya itu terbilangnya cukup besar ya guys untuk bagian kamera depannya. Untuk hasil foto selfie-nya terbilangnya masih ciri khas dari Infinix ya. Beauty-nya dapet, tapi ada beberapa warna ataupun tone yang sedikit berlebihan. Bagus sih, terlihat lebih fresh, tapi sebenarnya aktual warna lipstick gue tuh nggak segonjreng ini ya guys. Tapi ini mah balik lagi ke selera teman-teman ya. Dan berikut beberapa hasil foto lainnya. Sedangkan untuk rekaman videonya gue suka nih guys, akhirnya Infinix menyematkan video anti-shake ya yang akan aktif pada resolusi 1080 pixel. Jadi kalau dipakai untuk rekaman videonya sudah lebih stabil ya guys, asalkan dalam pengambilan gambarnya itu nggak terlalu lebay ya, akan gonjangan. So guys, lagi nyobain kamera belakangnya Infinix Note 7. Karena kan dia dilengkapi dengan super steady ya, ada isinya lah pokoknya mah, jadi kualitas videonya akan lebih stabil. CPU-nya udah mantep, desainnya pun udah ganteng nih guys, meski untuk bagian layarnya bagi gue kegedean nih. Dan sekarang kita balik ke bagian baterainya. Baterainya ini nggak tanggung-tanggung, dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh ya, yang untuk zaman sekarang tuh terbilangnya sudah cukup wow ya, sudah cukup besar untuk bagian baterainya. Dan sebagai informasi nih guys, kemarin tuh gue coba untuk main game PUBG selama 43 menit, itu daya bahan baterainya berkurang kurang lebih sekitar 8%. Atau kemarin tuh juga sempat nyoba juga nonton drama Korea selama 3,5 jam, dan daya baterai yang dipakai itu sebesar 30%. Sedangkan untuk pengisian dayanya gue suka nih guys, karena sudah lengkapi dengan charger 18 watt pada kotak pembeliannya. Jadi untuk pengecasannya dari mulai 1% hingga 100% itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Termasuk cukup gercep ya untuk bagian pengecasan 5000 mAh. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini ya guys. Dan bisa dibilang gue cukup bangga ya sama Infinix akhirnya ngeluarin smartphone yang bisa dibilang ya agak sedikit mahal, nggak apa-apa lah ya. Tapi yang penting tuh ada pembaruan pada bagian desain, pada bagian CPU dan juga lain-lainnya. Jadi bisa dibilang dengan harga 2,5 juta akan dapetin smartphone dengan 4 kamera, baterai besar, dan juga CPU yang mumpuni. Dan mungkin sedikit catatan dari gue sih untuk bagian layarnya sih. Layarnya bagi gue kegedean, tapi mungkin bagi teman-teman yang suka layar lebar pastinya ini bakal nyaman banget sih kalau dipakai untuk kebutuhan nonton ataupun main game gitu ya. Jadi sesuai aja dengan kebutuhan dan juga selera teman-teman. Ya udah, sekian dari gue, terima kasih udah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang udah beli Infinix Note 7 ini, ya tulis aja di kolom komentar kira-kira suka dan dukanya kayak gimana, biar teman-teman lain bisa saling baca, saling sharing gitu ya. Ya udah, sekian dari gue lagi dan saatnya bilang see you, bye bye.